kita launching khotbah berseri kita yang baru, yang berjudul The Miracle of the Bible, yaitu mujizat dari penulisan Alkitab itu sendiri. Kenapa kita memilih topik ini? Karena akhir-akhir ini mungkin saudara merasa digoyahkan dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, terutama pertanyaan apologetika. Kenapa kita bisa percaya bahwa Alkitab itu sesuatu yang benar-benar dasarnya kuat? Apakah Alkitab itu firman Tuhan atau hanya sebuah buku biasa seperti kitab suci yang lain? Karena semua kitab suci juga dikatakan kitab suci. Maka apa yang membuat Alkitab itu sangat spesial? Nah, hari ini kita akan khusus berbicara, ini topiknya akan running 9 minggu saudara ya. Jadi Agustus dan September. September kalau nggak salah ada 5 minggu atau Agustus yang 5 minggu, saya lupa. Pokoknya 9 minggu, ada 2 pembicara tamu yaitu Evangelist Joy Madik dan Evangelist Bejoli yang termasuk juga dalam tim bersama-sama untuk membicarakan Miracle of the Bible. Tetapi yang lainnya, 7 khotbah yang lain akan saya bawakan. Nah, hari ini saya akan berbicara khusus mengenai inspirasi dari Alkitab. Bagaimana Alkitab itu ditulis. Dan saya of course tidak bisa terlalu dalam. Karena kalau saya terlalu dalam ini akan menjadi STT, kelas STT ya, seminari. Dan ini juga bukan seminar. Maka kita nggak bisa terlalu dalam. Tetapi saudara, waktu mendengar ini, maka saudara pasti akan mendapatkan sesuatu kemantapan bagaimana Alkitab ini mengalami suatu yang namanya mujizat karena inspirasi yang Tuhan berikan kepada penulis-penulis dan bagaimana penulis-penulis ini mencurahkannya di dalam tulisan-tulisan itu merupakan mujizat di dalam dirinya sendiri, luar biasa sekali. Nah, saya mau memulainya dengan begini saudara, saya mau membahas satu kata yang sering kali kita jarang bahas, tetapi secara tidak langsung kita semua memilikinya. Yaitu kata-kata ini adalah world view. Katakan sama-sama world view. Katakan sekali lagi world view. Apa itu world view? World view itu adalah lensa di mana kita melihat dunia. Pandangan kita melihat dunia. Nah, kalau saya hari ini tiba-tiba saya naik ke atas panggung untuk berkhotbah dengan kacamata hitam, maka saudara akan pikir saya ini pendeta nggak serius gitu saudara ya. Karena aneh. Kenapa kok pakai kacamata hitam? Tetapi kalau saya pakai kacamata hitam masuk ke dalam gedung yang gelap, maka saudara akan ikut jalan gelap. Kalau saudara keluar dengan kacamata yang nggak ada ribennya, maka saudara akan silau. Kenapa? Karena apa yang saudara pakai untuk memandang itu akan menentukan pandangan Anda. Nah, kalau saudara sadar, dunia ini sangat memaksakan nilainya dan sangat memaksakan pandangannya, value-value-nya kepada kita semua. Betul atau tidak, saudara? Dimanapun saudara pergi, di billboard, saudara merasa gak sih? Kalau kadang-kadang tabrakan itu terjadi gara-gara kebanyakan LED screen yang ada di sekitar kota. Bener gak sih? Nontonin LED screen, tiba-tiba doer gitu, nabrak gitu. Atau kalau gak nyerempet gitu saudara. Apa yang terjadi? Dunia kita semakin bising. Telepon kita berdering. Instagram post kita ada notification. Facebook post kita ada notification, Twitter kita ada notification, di jalan juga ada billboard di sebelah kanan, di sebelah kiri ada LED screen di depan, semuanya membombardir kita. Bahkan kalau saudara nonton TV, iklan demi iklan, bahkan saya sampai kadang-kadang ini merasa nggak nyaman. Kenapa? Karena saya baru aja lihat cari speaker atau apa, tiba-tiba saya buka Google, yang keluar adalah advertisingnya speaker semua. Seakan-akan Google bisa membaca pikiran saya bahwa saya sedang cari speaker. Speaker bukan speaker pengkhotbah, speaker beneran gitu saudara ya. Jadi kadang-kadang saya melihat, wow, bahkan klik-klikan saya itu kalau saya lagi pas lagi di Instagram gitu ya saudara ya, lihat ada iklan apa gitu. Iklan saya kebanyakan pengkhotbah begitu saudara ya. Iklan saya biasanya tentang reform, injili begitu saudara ya. Saya lihat. Nah, tapi kadang-kadang misalnya ada tas kulit keren gitu, terus saya klik. Tahu nggak saudara? Next time saya buka Instagram, semuanya isinya tas kulit. Wih, kayaknya bisa baca pikiran saya. The world itu mendorong saudara untuk mengasihi dunia. Dan kalau saudara lihat, perhatikan, semua majalah-majalah GQ, Forbes, berbicara apa? Mereka sedang menggoda kita untuk membuat materialisme, untuk membuat fashion, untuk membuat image, untuk membuat nilai-nilai dunia ini menjadi berhala kita. Dan ini dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita, manusia akhir zaman akan dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Padahal firman Tuhan berkata apa di Roma 12 ayat 2a? Kita baca sama-sama. Yang Indonesia 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bahasa Inggrisnya do not conform to the pattern of this world.
patronnya, polanya itu seperti apa? Apa yang menjadi berharga di dunia? Makanya saudara, kalau saudara perhatikan, kita ini semakin ditarik dan semakin menjadi serupa dengan dunia ini kalau kita tidak hati-hati. Makanya kalau saudara sadar, the world always force its view and values upon us. Dunia itu selalu memaksa masuk di dalam cara pandang kita dari nilai-nilai kita untuk mencintai dunia ini. Sedangkan Alkitab berkata di Yakobus 4 ayat 4, saya nggak ada di sini tapi saya bacakan kepada saudara bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bahkan dikatakan barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Maksudnya apa? Saudara begini loh, Injil itu berkebalikan dengan dunia. Saudara perlu tahu ya, Injil itu kebalikan dengan dunia. Apa yang dianggap dunia bijaksana, itu adalah bodoh di hadapan Allah. Apa yang dianggap dunia ini berharga, kekayaan, kesuksesan, itu adalah sia-sia di hadapan Allah. Firman Tuhan selalu terbalik, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang mau besar harus jadi kecil. Yang mau jadi hebat harus melayani. Ini kebalikan. Musuh harus dikasihi. Kalau kita kan enggak. Musuh harus dibalas lebih kejam 7 kali lipat. Begitu kan saudara ya? Itulah dunia. And the world always, apa? Semua film-filmnya apa? Balas dendam, balas dendam. Orang tuanya mati, kita habisin semuanya. Kan begitu kan saudara? Selalu. Cerita-cerita film seperti itu. Sehingga secara tidak langsung kita mengadopsi nilai-nilai dunia. Padahal firman Tuhan berkata apa di Markus 8 ayat 36? Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, baca sama-sama, tetapi ia kehilangan hidupnya. What does it profit for man to gain the whole world and forfeit his soul? His soul. Wow, ini sangat menyedihkan. Nah itulah sebabnya hari ini, kenapa kita memulai khotbah berseri ini, karena kita mau meneruskan tadi Roma 12 ayat 2a, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, itu baca sama-sama, tetapi, ayo sama-sama, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Karena kalau tidak saudara, kita ini jadi orang Kristen yang sangat mengadopsi worldview-nya dunia. Itulah sebabnya kita perlu mengasihi firman. Kita perlu kembali kepada Injil. Makanya gereja ini adalah gospel-centered church. Setiap minggu saudara akan pasti mendengar tentang salib Kristus. Saudara akan pasti mendengar siapa Yesus. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Kenapa saudara? Karena kita perlu mengadopsi biblical worldview. Pandangan yang berdasarkan Alkitab. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya khotbah berseri ini adalah untuk mengedukasi kita. Menguatkan iman jemaat Gibeon untuk kita bisa membangun rumah kita, rumah kehidupan kita, hidup kita di atas batu karang yang teguh. Dan kita bisa membawa perubahan karena saat kita dirubah, kita pun juga akan membawa perubahan dimanapun saudara ditempatkan. Nah saudara, itulah sebabnya saya mau memulai dengan beberapa pertanyaan. Bisakah kita mempercayai Alkitab? Sebenarnya pertanyaan ini bukan hanya dinaikkan oleh orang Kristen, tetapi Time Magazine 2 kali membawa important question ini, ditaruh di cover 2 kali saudara. Here the cover of Time Magazine. How true is the Bible? Is the Bible facts or fiction? Nah hari ini kita akan memulai perjalanan ini. Makanya saya minta supaya saudara nanti gak miss khotbah-khotbah kita. Kalau saudara nanti sempat miss, saudara bisa dengarkan di YouTube. Atau mungkin di app saudara dan untuk melihat semuanya ini. Nah ini yang menjadi topik-topik kita selama 8 minggu. Dan minggu yang ke-9 Pak Bejoli akan berbicara tentang keabsahan Alkitab dari segi historis dan apologetika. Dan minggu ini kita cover number one ini Inggris, ini Indonesia ya. Inspirasi Alkitab. Ya, inspirasinya Alkitab itu bagaimana ditulisnya. Terus kemudian yang kedua, the truth of the Bible. Kita akan mengcover inerrancy and infallibility. Apa maksudnya? Inerrancy artinya Alkitab tidak mengandung kesalahan. Infallibility artinya pernyataan-pernyataan Alkitab mengenai keselamatan dan penebusan tidak mungkin salah dan tidak mungkin gagal terlaksana. Bahkan nubuatannya sudah dipenuhi banyak sekali. Lebih dari
kalau nggak salah ada 2000 nubuatan. Dan itu luar biasa, satu demi satu dipenuhi. Dan ada beberapa nubuatan yang belum dipenuhi karena Yesus belum datang kembali. Nah saudara, kalau saudara perhatikan ini semua. Yang ketiga, the canon of scripture. Ada yang tanya, saya pernah nanyain jemaat, kamu tahu nggak canon? Canon, saya tahu Nikon, bukan Canon. Bukan, maksudnya canon of scripture. Apa itu pastor? Meriam tak? Bukan meriam. Tetapi kanonisasi Alkitab. Ini bukan Alkitab dijadikan mereknya kanon. Bukan saudara ya. Kanonisasi ini bagaimana Alkitab ini menjadi alat ukur. Dan bagaimana bapak-bapak gereja kita tuh menentukan kitab-kitab apa saja yang akhirnya menjadi kesatuan. Karena ada kesatuan mahakarya tentang cerita Tuhan menjadi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian yang keempat kita belajar sufficiency of the Bible. Bahwa Alkitab itu cukup buat segala sesuatu. Clarity of scripture, kejelasan Alkitab. Application of the Bible, aplikasi Alkitab. Meditating the word, merenungkan firman Tuhan itu gimana caranya. Keeping the word, menyimpan firman dalam hati saudara dan saya. Ini yang akan kita lihat. Nah saya akan memberikan beberapa alasan lagi. Ini sebenarnya saudara, kalau saya mau bilang, ini kita sedang berbicara doktrin. Doktrin, katakan sama-sama doktrin. Doktrin, ya. Banyak orang Kristen terutama nggak senang dengan ajaran yang bersifat doktrinal. Percuma pastor, ajaran yang bersifat doktrinal itu dianggap teoritis dan tidak berhubungan dengan kehidupan. Banyak orang bilang, bahkan pendeta pun dia bilang, aku nggak mau lah kadang-kadang kita bertengkar sedikit-sedikit tentang doktrin. Padahal jiwa-jiwa di luar sana banyak yang belum diinjili. Betul ya, sering dengar begitu ya. Mendingan kita nggak usah bicara doktrin. Kelihatannya pendeta yang tidak terlalu peduli soal doktrin, ia beranggapan bahwa satu-satunya yang penting adalah penginjilan. Betul saudara, penginjilan itu penting. Tetapi penginjilan itu juga berdasarkan doktrin. Injil itu berdasarkan doktrin. Saudara tahu doktrin itu adalah pilar-pilar dari sebuah gedung. Fondasi dari sebuah gedung dan pilar-pilar itu namanya doktrin saudara. Kalau kita nggak tahu doktrin yang benar, maka jangan-jangan kita ini sedang menginjili dengan cara yang salah atau menginjili dengan dasar yang salah. Sehingga kita membangun sebuah gereja yang akhirnya fondasi dan tiang-tiangnya salah. Itulah sebabnya begitu banyak prosperity gospel, word of faith, dan semua ajaran-ajaran yang benar-benar menyimpang. Pandangan-pandangan seperti ini sebenarnya salah kalau kita nggak peduli terhadap doktrin. Itulah sebabnya kalau saudara ke Gibeon, pasti saudara akan belajar doktrin, tetapi doktrinnya nggak ngawang, tetapi membumi. Perlu diingat bahwa Injil itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat doktrinal. Yang setuju katakan amin. Ya, itu penting. Dan Injil merupakan fondasi yang paling dasar dari kekristenan. Doktrin adalah sesuatu yang sangat penting karena doktrin itu akan mempengaruhi hidup saudara. Saya kasih contoh ya. Saudara hari ini mandi kan? Mandi kan? Itu ada yang mengindoktrinasi saudara. Saudara tahu kalau di Amerika orang mandi cuman 2 kali, 3 kali seminggu. Apalagi kalau winter. Kenapa? Ngirit air. Karena kalau nyala harus pakai air panas. Dan jadi mahal. Terus mereka kadang-kadang terlalu ya cepet-cepetan atau gimana. Saya nggak tahu kenapa. Tapi kalau saya dulu di Amerika, saya selalu mandi setiap hari. Dulu waktu saya rumitan sama orang bule, doktrinnya beda saudara. Doktrinnya beda. Mereka bau-bau sedikit tuh nggak apa-apa gitu saudara. Tapi kalau saya nggak bisa saudara. I have to shower every day gitu saudara ya. Nah itu doktrin. Karena apa? Doktrin itu akan menentukan keputusan-keputusan kita. Saudara dan saya ini butuh doktrin yang benar. Itulah sebabnya kita bicara tentang Alkitab. Nah saya akan memberikan beberapa fakta tentang Alkitab. Oke? Saya akan memberikan. So, are you ready? Are you ready? Yes. Ini baru pembukaan aja ya. Oke? Jadi ini apa yang akan terjadi. Nah saudara, tahu nggak Alkitab itu the best selling book in the history of the world. Best selling. Gak ada buku yang terjual lebih banyak daripada Alkitab. Tapi ironisnya yang kedua, yang paling sering dicuri Alkitab. Lucu ya saudara. Udah tahu isinya, di dalamnya ada 10 perintah Allah. Jangan mencuri. Malah dicuri. Nah, ya kan luar biasa ya. The most stolen book itu Alkitab. Tetapi dia juga the most selling, the best selling. Di New York, all time history of the world. Throughout the world, Alkitab ini paling laris saudara. Dan the most translated in the world. Gak ada buku yang ditranslasikan dan diterjemahkan sebanyak Alkitab. As of sampai Oktober 2018, full Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditranslasikan
diterjemahkan dalam 683 bahasa. Alkitab Perjanjian Baru diterjemahkan 1534 bahasa. Dan ayat-ayat ada porsi-porsi Alkitab seperti Injil, ada yang Mazmur, ada yang Amsal itu atau story-story itu diterjemahkan 1133 bahasa. And at least some portion of the Bible has been translated. Jadi ada beberapa bahasa yang translasi enggak seluruhnya, itu kira-kira 3.350 bahasa. Jadi buku ini memang buku yang sangat kontroversial. Buku ini mengubah hidup banyak orang. Buku ini juga menarik buat banyak orang. Buku ini juga berusaha dihancurkan dan dilawan oleh banyak orang. Tetapi selama 2000 tahun semuanya gagal untuk berusaha menghancurkannya. Itulah sebabnya selama khotbah berseri ini saya akan menjelaskan bagaimana kok bisa gagal dihancurkan. Kenapa faktanya seperti itu? Kita akan belajar bersama-sama. Nah, saya akan memberikan sedikit fakta lagi bahwa Alkitab itu ada 66 kitab. Jangan salah loh ya saudara. Berapa? 66 kitab. Kalau lebih itu bukan Alkitabnya orang Kristen. Oke. Kalau lebih itu Alkitabnya bukan orang Kristen. Oke, meskipun ada Yesusnya. Oke. Bisa Jehovah Witness, bisa Mormon ya, bisa Alkitab Katolik juga. Ditulis berapa orang? 40 penulis. Ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Aramaik, Ibrani untuk Perjanjian Lama, dan Yunani untuk Perjanjian Baru. Ditulis dari 3 benua. Ditulis dalam 13 negara. Dan ini jangka waktu menulisnya kira-kira 1500 tahun. Dan kalau Anda lihat background dari penulisnya, ada nabi, ada raja, ada nelayan, ada jenderal, politisi, hakim, kaum cendekiawan, tukang pajak, orang miskin, orang kaya, dokter, ada semua. Itulah sebabnya kalau saudara baca Alkitab, itu gaya penulisannya berbeda-beda. Tetapi yang luar biasa, itu mempunyai tema sentral yang sama. Gitu. Kalau Anda mau coba kumpulkan aja lah, 40 orang. Sendirikan mereka sendiri-sendiri. Nggak usah nunggu sampai 1500 tahun. Kita kumpulkan di Gibeon, 40 orang. 10 di lantai 1, ruangan berbeda semua. 10 di lantai 2, ruangan berbeda semua. 10 di lantai 3, ruangan berbeda semua. 10 di basement, di pojok-pojok. Kasih waktu 2 jam. Nggak boleh omong-omongan. Bisa nggak kumpul lagi tiba-tiba ngomong tentang satu hal yang sama. HP di silent. No more. Semuanya. Bisa nggak? Tidak pernah terjadi. Dan yang luar biasa, 40 penulis ini juga ada di zaman yang berbeda, mendapatkan pengalaman yang berbeda, dan tidak kenal satu dengan yang lain. Bahkan ada yang non-Yahudi, dan bahkan yang dulunya menentang kekristenan, dulunya musuhnya Kristen, tetapi sekarang bisa berubah dan bahkan jadi martir untuk Yesus Kristus. Nah, inilah sesuatu yang perlu kita renungkan. Banyak orang bilang juga Bible itu singkatannya ada loh pastor. Ada yang pernah ngomong sama saya, Basic Instruction Before Leaving Earth. Bible itu B, Basic, E, Instruction, B, Before Leaving Earth. Saya mau kasih tahu, kalau ada orang yang bilang begitu, itu agak kurang tepat. Kenapa? Karena implikasinya Alkitab itu kalau Basic Instruction Before Leaving Earth, itu adalah isinya instruksi bagaimana kamu hidup. Sebenarnya kalau kita baca Bible itu bukan hanya instruksi. Ada nggak instruksi? Ada. Tetapi kalau Basic Instruction Before Leaving Earth, fokusnya jadi kita. Dengarkan saya. The Bible is not about you. Alkitab itu bukan tentang kita. The Bible is about God. Kasihnya, kebesarannya, karyanya, kemuliaannya ditulis untuk saudara. Jadi banyak orang itu memasukkan karakternya di dalam Bible. That is the wrong way to look at the Bible. And also kadang-kadang kita itu kalau lihat Perjanjian Lama, kita bahkan bisa bilang, oh buktinya itu siapa? Yakub istrinya 4. Boleh dong pastor gitu. Nah ini ada kontradiksi pastor. Di Perjanjian Baru katanya harus
kamu menjadi suami untuk satu istri gitu. Nah tapi kok buktinya Yakub istrinya 4. Nah ini nanti akan saya jelaskan di minggu-minggu yang akan datang. Kalau hari ini terlalu banyak, nanti nggak selesai. Oke saudara, lah penasaran ya saudara ya. Tetapi yang luar biasa, sekali lagi, Alkitab bukan tentang kita. Katakan, Alkitab bukan tentang saya. Ayo bilang, Alkitab bukan tentang saya. Katakan pada kanan kirimu, Alkitab itu bukan tentang kamu. Ayo katakan saudara, Alkitab itu bukan tentang kamu. Ya, biar nyantol saudara. Tetapi Alkitab itu tentang Tuhan untuk saudara dan saya. Amin saudara, beda loh mikirnya ya. Alkitab itu bukan tentang saudara tetapi tentang Tuhan, ditulis untuk saudara dan saya. Luar biasanya dari 40 penulis, 66 kitab, 1500 tahun lamanya menjadi kesatuan mahakarya, satu tema sentral. Saudara tahu kalau saudara sekolah literatur apapun, saudara pasti harus disuruh belajar Alkitab. Kenapa? Alkitab itu masterpiece. Tentang apa satu tema sentralnya? Karakter dan sifat Allah, rencana penebusannya bagi umat manusia tanpa kontradiksi. Dan siapa yang menjadi tokoh utama? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Makanya kalau saudara lihat, saya nggak usah sebutkan agama-agama yang lain, tetapi kalau saudara ambil Yesus Kristus itu keluar dari kekristenan, Kristen itu sudah bukan Kristen lagi. Karena Yesus Kristus ada di dalam perjanjian lama, Yesus Kristus itu digenapi di perjanjian baru. Dan Yesus Kristus itu melalui Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Di dalam hidup kita sehari-hari. Nah ini luar biasa sekali. The star of the story is Jesus Christ. Ya sudah mulai ngerti ya? Oh bukan tentang aku tapi tentang Tuhan. Tentang apa? Karakternya, kasihnya, kemuliaannya, rencana penebusannya bagi saudara dan saya tanpa kontradiksi, dan yang menjadi tokoh sentralnya adalah Yesus Kristus. Kalau saudara perhatikan, Yesus Kristus adalah Musa yang lebih sempurna karena Musa membawa bangsa Israel dari perbudakan Mesir untuk ke tanah perjanjian. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan dibawa ke dalam sebuah tanah perjanjian, yaitu langit baru, bumi baru di Yerusalem baru. Nanti waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Yesus Kristus itu seperti Musa yang lebih sempurna. Kalau sudah lihat Daud mengalahkan Goliat. Daud itu membela bangsa Israel. Bangsa Israel sedang dalam ketakutan. Bangsa Israel dalam keterpurukan karena diintimidasi oleh Goliat. Bukankah Yesus adalah Daud yang lebih sempurna? Karena Yesus itu melawan maut. Maut sudah dikalahkan. Dan waktu itu bangsa Israel dibebaskan dari intimidasi. Saudara dan saya bebas dari intimidasi. Karena sebenarnya cerita Daud itu menunjukkan tentang Kristus Yesus. Saya bisa go on and on, gak habis-habis saudara. Kita ngomong tentang Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau saudara tidak tahu cara baca Alkitab, saudara akan benci firman. Nah di sini saudara ada seseorang yang namanya Wayne Grudem. Dia menulis buku Systematic Theology. Ya, dia adalah Reform Charismatic ya saudara ya. Saya selalu mengikuti bukunya ini. Dia bilang begini, the authority of the scripture means that all the words in the scripture are God's words in such a way that to disbelieve or disobey any word of scripture is to disbelieve or disobey God. Otoritas Alkitab artinya semua ayat di dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kita tidak percaya dan melanggar firman Tuhan, maka sebenarnya kita sedang tidak percaya dan menolak Tuhan. Saya bisa balik. Kalau kita bilang kita mencintai Tuhan tetapi tidak suka firman, maka sebenarnya kita tidak benar-benar cinta Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara jadi orang Kristen, suka dengerin khotbah, saudara bilang saudara cinta Yesus tetapi saudara tidak suka baca firman. Mungkin karena saudara belum mengerti firman itu betapa luar biasanya dan pentingnya. Dulu saya juga merasa firman itu seperti obligasi. Firman itu seperti absen. Wes pokoknya aku baca firman, yang penting aku sudah baca satu pasal atau ada schedule-nya, wes selesai. Tuhan sudah loh ya, Tuhan ya. Aku bocor loh ya. Aku tadi wes berdoa tak tambah 15 menit loh ya Tuhan ya. Habis ini berkatono aku ya. Ya kan saudara, kita mikirnya begitu kan. Nah, itulah sebabnya saudara saya memulai khotbah berseri ini. Supaya kita semua bukan cuma hanya senang dengerin khotbah. Tetapi saudara sendiri juga senang firman. Yang setuju katakan amin. Saya mau saudara itu cinta firman. Karena kalau saudara cinta Yesus, saudara akan mencintai firman-Nya. Hari ini untuk menjelaskan inspirasi Alkitab, saya memilih 6 ayat saja.
yang akan kita uraikan untuk waktu kita hari ini. Nanti di akhir khotbah Anda akan mengerti mengapa saya memilih ayat-ayat ini untuk menjelaskan tema inspirasi Alkitab dari firman ini. Oke, kita akan buka sama-sama 2 Petrus 1 ayat 16. Kita akan baca nanti sampai ayat 21. Oke. Saya akan bacakan buat saudara, yang kuning kita baca sama-sama. Oke. Ayat 16. Ini adalah Alkitab yang mudah dibaca versinya. Bukan terjemahan baru. Kalau saudara punya yang terjemahan baru agak beda. Ini Alkitab mudah dibaca. Oke. Kami telah memberitahukan kepadamu tentang kuasa Tuhan kita Yesus Kristus dan tentang kedatangannya. Saudara, kami tidak memberitakannya dengan cara cerita dongeng sebab kami sendiri sudah melihat kebesarannya. Jadi saya berikan sedikit background ya untuk saudara ya. Waktu itu, kenapa kok Petrus menulis ini? Karena ada ajaran yang menyeleweng yang mengatakan Yesus itu nggak mungkin datang kembali untuk kedua kalinya. Maka mereka mau berjuang sendiri. Tapi itu ditentang oleh Petrus dan Petrus menulis ayat 16 dikatakan, aku ini memberitahukan kepada kamu tentang kuasa Tuhan Yesus Kristus dan tentang kedatangannya yang kedua kali. Kita ini pasti akan melihat dia datang yang kedua kali. Dan dia bilang begini, kami tidak memberitakannya dengan cara cerita dongeng atau cuman mitos. Bukan, kami sendiri sudah jadi saksi melihat apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus nubuatkan terjadi semua. Maka dia sudah menubuatkan dia akan kembali lagi. Pasti itu akan terjadi karena semua nubuatan-nubuatannya sudah terjadi sampai saat ini. Nah, saudara tahu, kalau saudara melihat kenapa kok kita bisa yakin tentang Alkitab. Karena inspirasi dari Alkitab itu bukan hanya kayak wangsit, saudara. Bukan cuma hanya, saudara tahu wangsit ya, bukan pangsit loh ya. Wangsit gitu saudara ya. Bukan sebuah pewahyuan. Wah, aku dapat dari Tuhan. Kan sekarang musim kan begitu. Saudara, saya soalnya sebagai pastor, kadang-kadang saya ngasih nasihat, itu gak didengerin. Tapi begitu saya tambahin, tadi malam aku berdoa buat kamu. Dan Tuhan ngomong, oh iya pastor, iya ya. Jadi, kalau ada pastor ngomong kayak gitu, jangan gampang percaya. I'm telling you. Kalau saudara apalagi gak tahu apa-apa, terus saudara, biasanya, kalau ada sebuah nubuatan terjadi di zaman ini, itu untuk mengkonfirmasi, bukan untuk memberikan sesuatu yang baru. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, itu sama dengan Roh Kudus yang tinggal di para hamba Tuhan. Kalau Roh Kudusnya sana tidak ngomong, dan Roh Kudusnya nggak ngomong di sini, terus tiba-tiba ada orang yang ngomong, itu kemungkinan bukan Roh Kudus. Ya saudara, jadi hati-hati saudara. Nah, ini luar biasa sekali bahwa Alkitab itu bukan hanya pewahyuan, Tuhan ngomong, tetapi lihat, personal eyewitness of the apostles. Saksi mata dari para rasul. Yang setuju katakan amin. Jadi ini keabsahannya bisa dipertahankan. Karena apa? Waktu para rasul menulis itu juga bisa diverifikasi oleh sejarah apa yang terjadi. Yesus Kristus benar-benar eksis. Yesus Kristus pernah dicatat kematiannya oleh pemerintahan Romawi. Yesus Kristus juga ada pencatatan dia masuk dalam kubur. Dan Yesus Kristus juga ada pencatatan kuburnya kosong. Benar-benar semuanya ada. Ada lebih dari 500 orang menjadi saksi mata waktu Yesus naik ke surga. Jadi ini kita berbicara apa? Saksi dari para rasul. Halo? Amin saudara? Saksi mata dari para rasul. Saya yakin ini masih belum meyakinkan saudara. Kenapa? Dasar kita orang-orang yang tinggal di dunia yang biasa banyak KKN dan korupsi dan kong kali kong. Pasti kan bilang gini. Itu kan murid-muridnya. Aku ya duwe murid-murid pak. Tak omongi, kon meneng lo ya. Tak kayak cepet cing, tak kasih 100 ribu, tak kasih 100 ribu, oke? Dia mau. Aku tahu ceritanya kayak begini, oke? Nurut, ya. Nek nurut dan kita lolos, tak tambah 500 ribu lagi. Kan begitu. Cara-cara kita, betul atau tidak? Mungkin saudara pikir, oh murid-murid ini kan biasa. KKN mungkin, murid-murid Yesus pasti gitu deh kayaknya. Itu kan bisa saja karangan manusia. Kebohongan murid-muridnya. Nah, yang perlu diperhitungkan apa? Motivasinya apa? Apakah ada uang? Apakah ada tahta? Apakah ada kuasa yang diperebutkan? Waktu itu mereka sedang ditindas. Waktu itu mereka sedang diburu. Waktu itu mereka sedang dibunuhin satu-satu. Apa untungnya buat murid-murid itu? Apalagi kalau diperhatikan. Lihat. Para rasul semuanya tidak terkecuali
semuanya jadi martir. Saya bacakan ya, biar membuat kita sedikit depresi. Matius meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh dengan kapak di Ethiopia. Habis itu ditusuk pedang lagi. Markus meninggal dunia di Alexandria, Mesir Utara. Badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang penuh batu-batu sampai dia hancur badannya. Lukas meninggal dunia digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yohanes digoreng dalam bak minyak mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut, keajaiban terjadi. Walaupun ia digoreng hidup-hidup, ia masih bisa hidup. Akhirnya dia dibuang dan diasingkan di Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara. Pada saat ia di sana, ia mendapatkan wahyu. Ia menulis kitab Wahyu. Dia menulis kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes. Kemudian ia dibebaskan, akhirnya kembali menjadi uskup di Edessa, Turki. Ia adalah satu-satunya rasul yang mencapai lanjut usia dan meninggal dengan tenang, tetapi mengalami siksaan cukup lama. Petrus disalib dengan kepala di bawah. Kayu salib untuk Petrus dipasang berbeda, bentuknya X. Dia bilang, aku tidak layak untuk mati dan disalib seperti Yesus. Aku disalib kepala di bawah. Yakobus, saudara tiri dari Tuhan Yesus dan pemimpin gereja di Yerusalem yang pernah saya khotbahkan, dirajam batu, dilempar ke bawah dari puncak bumbungan bait suci, di tempat yang sama di mana setan membawa Yesus untuk dicobai. Ia meninggal dunia setelah dilempar dari bumbungan bait Allah. Yakobus anak Zebedeus, nelayan dan murid Yesus yang pertama dipanggil, ia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Nih, luar biasa. Pada saat disiksa, ia tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus, bahkan ia berkhotbah terus. Waktu dia disiksa, dia khotbah terus. Bukan hanya tawanan lainnya bertobat, orang yang menyiksa dia dengan kejamnya akhirnya ikutan berlutut, dan oleh algojonya yang jadi bodyguardnya dia ikutan dipenggal karena dia saat itu bertobat, percaya sama Yesus. Bartolomeus yang lebih dikenal sebagai Nathanael menjadi misionaris di Asia. Dia memberi kesaksian di Turki. Ia meninggal di Armenia, mendapatkan hukuman cambuk sehingga kulitnya lepas dari tubuhnya. Andreas juga disalib seperti Petrus dengan cara X. Sebelum meninggal, dia disiksa dengan hukum cambuk oleh 7 tentara dan diikat dengan disalib. Dengan cara demikian mereka memperpanjang siksaannya. Terus dia bilang gini, ternyata keinginan dan cita-cita saya terkabul, di mana saya bisa turut merasakan disiksa dan disalib seperti Yesus. Thomas dilempar ke dalam perapian, tetapi karena masih hidup, ia dihujani tombak sehingga mati. Dia mati di India. Matias, rasul pengganti Yudas Iskariot, mati dihukum, dirajam, akhirnya dipenggal kepalanya. Paulus disiksa dengan kejam, akhirnya dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di Roma tahun 67. Rasul Paulus adalah yang paling lama mengalami masa siksaan di penjara. Tetapi melalui masa siksaan itu, kebanyakan suratnya dibuat dan dikirim dari penjara. Kalau saudara punya agenda politik, apa yang bisa diuntungkan dari ini semua? Kong kali kong, bohong. Mungkin saudara ditempeleng sedikit aja sama marinir. Terus gak jadi pak, gak jadi. Seperti itu mungkin. Atau kalau enggak kulitnya atau kukunya dicopot aja. Waduh, ndak wis. Kalau bukan benar-benar, mereka itu kok bisa rela melakukan itu semua. Kok bisa? Ini menunjukkan bahwa benar-benar saksi mata dari rasul-rasul itu adalah saksi yang benar. Karena mereka, dan bukan hanya itu saja. Paulus adalah seseorang yang membunuh orang Kristen. Paulus adalah orang yang menentang kekristenan. Tetapi dia kok mau bahkan menulis 2/3 dari perjanjian baru. Ada sesuatu yang berubah. Ini luar biasa sekali. Selanjutnya ya. Terus. Masih mau terus saudara? Yes. Jadi yang pertama adalah kesaksian para rasul. Yang kedua, ini luar biasa. 2 Petrus 1 ayat 17-18. Ia telah menerima hormat dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara datang dari yang maha tinggi kepadanya, katanya. Kita baca katanya titik 2. Inilah anakku yang kukasihi, aku sangat berkenan kepadanya. Ayat 18, kami mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama dengan dia di atas gunung suci. Dia ngomong apa ini? Dia ngomong Matius 17. Gunung Transfigurasi. Masih ingat ceritanya? Yesus sama 3 muridnya. Yaitu siapa? Petrus, Yohanes, sama Yakobus. Mereka naik ke gunung, tiba-tiba Yesus berubah. Dengan tubuh kemuliaan, muncullah penampakan 2 orang yang lain. Dengan tubuh kemuliaan juga, yaitu Musa dengan loh batu. Dan Elia dengan kitab para nabi. Wow, luar biasa banget.
Dan di situ terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kata-kata yang sama pada waktu Yesus memulai pelayanannya setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Untuk mengkonfirmasi di depan para murid-murid bahwa dialah sang Mesias yang ditunggu-tunggu. Jadi bukan hanya kesaksian para rasul juga menunjukkan bahwa ada suara dari Allah Bapa dari surga. Kenapa saya sebutkan ini? Saudara akan melihat bagaimana rencana penebusan ini melibatkan Allah Tritunggal. Allah Bapa terlibat, Allah Anak terlibat, Allah Roh Kudus juga nanti terlibat. Luar biasa sekali. Ya, seterusnya ayat 19. Ayat 19. Jadi yang pertama kesaksian para rasul, yang kedua ada suara dari surga, yaitu suara Allah Bapa. Yang ketiga, itu membuat kami lebih yakin tentang apa yang telah dikatakan para nabi. Dan karena itu sebaiknya kalian mengikuti dengan teliti semua yang telah dikatakan para nabi itu. Yang dikatakan oleh mereka sama seperti pelita yang bersinar di tempat gelap. Kalian mempunyai terang ini sampai pagi dan bintang pagi membawa terang yang baru ke dalam pikiranmu. Yang ketiga saudara adalah the prophecy of the Old Testament. Nubuatan para nabi di perjanjian lama mengkonfirmasi tentang siapa Yesus itu. Jadi kalau saudara tahu, nubuatan para nabi itu satu persatu digenapi melalui Yesus Kristus. Ada kira-kira 300 nubuatan yang sudah digenapi. Kira-kira tinggal beberapa saja yang belum digenapi, yaitu tentang kitab Wahyu. Dan di 1 Tesalonika waktu Yesus ada di awan-awan itu. Itu belum terjadi. Tetapi 300 sudah terjadi. Saudara, saya mau kasih tahu. Untuk satu nubuatan aja terjadi untuk Yesus. Itu probabilitasnya itu 1 banding 10 pangkat 17. Nolnya itu ada 17. Saya nggak tahu itu nyebutnya apa. Miliar, biliar, apa lagi? Biliar, kok biliar sih? Bilion. Ya, bilion, ya. Triliun, ya. Kuatriliun, saya nggak tahu. 10 pangkat 17, itu baru satu profesi loh saudara. Dan Yesus menggenapi 300 profesi. 300 nubuatan. Sampai ada yang ngitung. Coba sih mereka berhenti pada nomor 48. 48 katanya 10 pangkat 271 atau gimana. Seakan-akan kalau Pulau Kalimantan itu dipenuhi dengan uang 500 rupiah sampai setinggi dengkul. Terus saudara naik helikopter, lempar uang 1000 di Pulau Kalimantan. Terus tiba-tiba Michael Christian naik helikopter berikutnya, turun seret gini saudara. Terus ngambil satu koin, ternyata koinnya tepak uang 1000 yang tadi dilempar itu saudara. Dia ngerogoh gitu terus diambil, loh ini uang 1000 yang dilempar ini. Seperti itu saudara. Nubuatannya bisa tepat dan akurat. Nah saudara perlu tahu, perjanjian lama itu isinya apa sih? Oke. Mau tahu ya sedikit ya? Oke, perjanjian lama itu namanya dalam bahasa Ibrani adalah Tanak. Bukan Tanak loh ya, Tanak. Itulah Surabaya gitu saudara. Wes Tanak. Segone gitu saudara. Tanak, oke. Tanak adalah singkatan dari 3 bagian dari Alkitab perjanjian lama. Yang pertama adalah Torah. Torah isinya adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Torah. Terus kemudian ada yang kedua, Nevim adalah kitab para nabi. Nabi besar, nabi kecil. Itu bukan karena kebesarannya atau kekecilannya, bukan. Bukan popularitasnya dan tidak populer, bukan. Isi jumlah kitabnya. Joshua, Samuel, ya, 1 Raja-Raja, Yesaya, Yeremia dan yang lain-lain. Terus kemudian ada kitab yang namanya Ketuvim, itulah Tanak. Torah, Nevim, Ketuvim. Itu apa? Mazmur, Amsal, Job, itu apa? Ayub, Ruth, Tawarikh, itu semua Ketuvim. Ketuvim itu menjelaskan kejadian-kejadian yang ada di Nevim. Jadi Ketuvim itu seperti komentari dari Nevim. Nah, ini ceritanya seperti itu, saudara. Nah, saudara perlu tahu bahwa ini semua ternyata mereka memprediksi bahwa semua bangsa Israel ini gagal. Jadi ceritanya begini saudara, bukan berarti Tuhan itu senang dengan poligami, enggak.
Tapi Tuhan mau pakai orang-orang yang tidak sempurna ini tetap aja untuk kemuliaannya. Justru Tuhan tidak melihat mereka ini layak atau tidak layak, tetapi diberi anugerah. Siapa bilang grace itu cuma terjadi di perjanjian baru? No, di perjanjian lama sudah ada. Dan kalau saudara lihat, ini semua membicarakan siapa? Tokohnya satu. Satu hari dia akan jadi Mesias. Mati disalib. Waktu itu banyak yang gak tahu mati disalib. Nah disinilah saudara masuk di dalam cerita para saksi, yaitu apostle writing. Ini semua saya ambil gambarnya dari Bible Project. Saudara kalau mau nonton, saudara bisa mendengarkan tentang Alkitab ini dalam waktu 5 menit saja gitu saudara. Tapi ya hanya faktanya saja. Nah apa yang terjadi? Apostle writing ini dicampur sama Tanak, karena Tanak ini adalah nubuatannya yang tadi saya bilang, nubuatan. Apostle writing ini penggenapannya oleh para rasul. Nah itulah Tanak jadi Old Testament, perjanjian lama. Apostle writing yaitu tulisan para rasul menjadi perjanjian baru. Nah itulah sebabnya saudara sering dengar bahwa Old Testament itu New Testament conceal. New Testament is Old Testament reveal. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum diungkapkan. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Dan tapi mungkin Anda tetap berpikir ya, ini kok seperti ini maksudnya apa? Karena ini semua tokohnya sentral, yaitu siapa? Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau saudara lihat luar biasa sekali. Nah mungkin saudara melihat, tapi pastor, yang nulis itu kan semuanya manusia loh. Coba lihat, nih saya juga ngerti pikiran saudara, makanya saya kasih. Nih, Abraham bohong, Sarah tertawa atas janji Tuhan. Gak percaya aku umurnya 90 kok duwe anak itu sopo, gak mungkin gitu. Bisa lagi, nek Sarah nih Surabayaan gitu saudara ya. Terus Musa gagap, Hosea istrinya pelacur, Yakub pembohong dan manipulator, Daud selingkuh dan membunuh, Yohanes itu self-righteous, Paulus pembunuh, Yunus lari dari Tuhan, Miriam penggosip, Gideon dan Thomas bimbang, Yeremia depresi dan ingin bunuh diri, Elia burn out, Petrus suka omong besar dan menyangkal Yesus 3 kali. Lah kok orang-orang kayak gini nih loh bisa dipercaya pastor, gimana sih? Nah disinilah ayat 21, ayat yang terakhir yang akan saya pakai. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Nubuat yang sebenarnya, semuanya baca. Nubuat yang sebenarnya bukan perkataan seorang saja. Sebaliknya orang menyampaikan nubuat karena mereka didorong oleh Roh Allah dan karena mereka sampaikan pesan dari Allah. Jadi ceritanya saudara, kalau tadi yang pertama saksi mata dari para rasul, terus dengar suara Tuhan sendiri ya. Terus yang ketiga, saudara udah jelas bahwa ini para rasul yang menulis dan kemudian dikatakan apa? The divine, penulisan ilahi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi penulisan ilahi oleh kuasa Roh Kudus ini luar biasa. Nah mungkin saudara bertanya seperti sinopsis yang saya tulis di Instagram dan Facebook. Kalau Alkitab ditulis oleh manusia, bagaimana kita tahu bahwa Alkitab itu adalah kebenaran? Apakah Alkitab hanya seperti buku lain? Apakah Alkitab bisa diandalkan? Buktinya bagaimana? Penulisannya. Kalau Tuhan yang menginspirasikan, bagaimana kita bisa tahu bahwa benar yang ditulis itu adalah inspirasi dari Tuhan? Nah, sebelum saya tutup ya, nanti habis itu tenang aja, ada aplikasinya. Mungkin saudara merasa, wah ini seminar teman Pak, itu saudara hari ini. Nah, nanti ada aplikasinya, oke, 5 menit. Nah, ini ada sebuah video, saya ingin supaya saudara nonton videonya untuk bisa melihat bagaimana orang-orang itu menulis Alkitab melalui kuasa Roh Kudus, oke? Bisa dipasang videonya. Timernya diberhentikan. Dahulu waktu kita ingin melihat gambar 3 dimensi, kita menggunakan stereoskop. Stereoskop yang saya maksud adalah stereoskop yang ditemukan pada abad ke-19 semacam versi TV 3D. Stereoskop ini dilengkapi dengan beberapa koleksi foto hitam putih yang akan terlihat 3 dimensi jika dilihat dari lensa mata. Setiap foto terdapat 2 gambar identik yang dicetak dan stereoskop tersebut sedang bermain dengan persepsi kedalaman mata Anda, yang membuat 2 gambar tersebut tergabung menjadi satu skenario 3 dimensi.
Jika Anda hanya melihat melalui satu lensa saja, gambarnya datar dan hanya 2 dimensi. Tetapi jika kita melihatnya melalui 2 lensa bersamaan, gambar tersebut mengambil bentuk kedalaman 3 dimensi. Alkitab itu seperti stereoskop dalam beberapa hal. Ada beberapa bagian di dalam Perjanjian Baru di mana dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah nafas Tuhan dan diucapkan oleh Tuhan sendiri. Banyak ahli teolog terkadang menggunakan terminologi inspirasi untuk menjelaskan ini. Pemikiran di mana Tuhan sendiri yang mengembuskan setiap perkataan di dalam Alkitab. Tapi bagaimana cara kita memahaminya? Beberapa orang memahami Alkitab sebagai dikte dari Tuhan sendiri secara harfiah dan sang manusia yang menulisnya hanya mencatatnya kata demi kata. Mereka mendengarkan Tuhan seolah-olah mereka mendengarkannya langsung seperti di telepon. Dan juga ada kalangan yang menolak bahwa Alkitab adalah inspirasi ilahi secara keseluruhan. Dan Alkitab hanyalah ide manusia tentang siapakah Tuhan. Suatu buku yang menarik tapi tidak ada hubungannya dengan tulisan Tuhan. Kedua pandangan Alkitab yaitu hanya sekedar tulisan manusia dan pendiktean Tuhan secara langsung, kata demi kata itu seperti menggunakan stereoskop dengan menggunakan satu lensa. Gambarnya terlihat datar. Jika kita ingin Alkitab menjadi hidup, kita perlu melihatnya melalui kedua lensa tersebut. Dalam satu sisi, Alkitab adalah buku ilahi yang mengandung perkataan, bentuk, dan ilham dari Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab adalah buku yang penulisannya dilakukan oleh manusia. Mungkin analogi musik ini akan membantu. Setiap alat musik memiliki kualitas tonal yang berbeda, tergantung dari materi alat musik tersebut dan bagaimana nada musik itu dibunyikan. Di dalam konteks suara, sebuah trompet itu cerah dan eksplosif. Sebuah klarinet itu seperti suara nafas dan bernuansa alam. Sebuah kazoo mempunyai bunyi yang ceria dan sengau. Seorang pemusik dapat mengembuskan nafas yang sama kepada 3 alat musik ini dan menghasilkan 3 bunyi yang berbeda. Musisi tersebut dapat memainkan 3 instrumen dengan sebaik mungkin dalam nada yang sama, namun sebuah klarinet tidak akan menghasilkan bunyi yang sama dengan trompet dan sebuah kazoo tidak akan memiliki bunyi yang sama dengan sebuah klarinet. Jika pemusik itu adalah Tuhan dan nafasnya adalah roh Tuhan, dan instrumen-instrumen yang berbeda adalah penulis-penulis Alkitab, hal ini adalah cara yang berguna untuk memahami apa itu inspirasi. Karena penulis-penulis yang menulis berbagai kitab-kitab di dalam Alkitab, masing-masing telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui cara yang unik dan tidak dapat diulang. Lalu waktu roh Tuhan sedang bekerja di dalam hati mereka mencatat apapun yang Tuhan sedang ucapkan melalui perjumpaan itu. Seperti pemusik memainkan sebuah instrumen dan Roh Kudus bernafas melalui mereka. Roh Kudus yang menentukan lagunya. Dengan waktu yang sama, mereka menulis sebagai manusia yang memiliki kepribadian, perspektif, dan pengalaman yang berbeda, yang juga menentukan gaya tulisannya. Sama seperti klarinet yang tidak akan berhenti menghasilkan bunyi sebuah klarinet, atau trompet yang menghasilkan bunyi sebuah trompet, hanya karena pemusik yang sama yang memainkannya. Alkitab adalah firman Allah meskipun Tuhan berbicara melalui manusia dan juga bukan berarti bukan mereka yang berbicara. Artinya, meskipun itu adalah kata-kata penulis, suara Tuhanlah yang kita dengar waktu kita membacanya. Seperti dikatakan bahwa ayat-ayat suci Alkitab itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan berbicara dan mengilhami manusia untuk menuliskannya oleh kuasa Roh Kudusnya. Amin. Saudara mau ngerti tadi? Bahwa yang nulis memang benar manusia, tetapi inspirasinya dari Roh Kudus. Sehingga meskipun Tuhan yang mengembuskan, tetapi kalau bunyinya itu klarinet, bunyinya itu trompet, manusia itu ada yang hakim, ada yang raja, ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, itu gaya tulisannya bisa berbeda-beda, tetapi tetap sama. Saudara lihat yang terlibat Allah Bapa, yang dibicarakan adalah Allah Anak, dan dituliskan, dikonfirmasikan oleh Allah Roh Kudus. Dan Alkitab ini bukan tentang apa yang harus kamu lakukan, tetapi siapa yang sudah menebus saudara. Siapa yang sudah menjangkau dan mencari saudara. Yesus pernah ngomong gini sama orang-orang Farisi. Dia bilang begini, kalian senang belajar dari kitab suci, karena kalian berpikir bahwa dengan berbuat begitu kalian akan mendapat hidup untuk selama-lamanya. Tetapi justru buku-buku firman Allah itu memberi kesaksian tentang siapa? Aku. Ayat 40, walaupun begitu kalian tidak mau datang kepadaku untuk belajar bagaimana menerima hidup. Hidup itu adalah Zoe, hidupnya bersama dengan Tuhan. Orang Farisi tahu tentang Alkitab, tapi dia lupa Alkitab itu bukan tentang apa, tetapi siapa. Alkitab itu bukan tentang instruksi kita untuk hidup, tetapi Alkitab itu menceritakan siapa yang sudah hidup buat kamu dan buat aku. Siapa yang sudah menebus kamu dan aku.
Kalau saudara perhatikan, di dalam firman Tuhan begitu banyak cerita bagaimana Yesus mengasihi orang berdosa. Bagaimana Yesus menebus dan mencari orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tetapi kasih karunia-Nya dicurahkan. John Piper bilang begini, I love the Bible the way I love my eyes. Not because my eyes are lovely. Aku suka Alkitab bukan karena seperti aku mengasihi mata saya. Bukan karena mata saya indah. Tetapi tanpa mata saya tidak dapat melihat sesuatu yang indah. Tanpa Alkitab saya tidak bisa melihat terang Injil dan kemuliaan Kristus. Tanpa Alkitab saya tidak mengenal kekayaan Kristus yang tiada taranya. Without the Bible, tanpa Alkitab, aku tidak akan tahu bahwa aku seorang pendosa besar. Dan Kristus adalah penyelamat yang lebih besar daripada dosaku. Aku mengasihi firman karena itu memberikan aku kebijaksanaan yang memimpinku kepada keselamatan. Dan menunjukkan kepadaku bahwa keselamatan ini adalah memandang dan menikmati kemuliaan Kristus selamanya. Dan menyediakan bagiku sumber yang tidak akan pernah habis untuk mengenal dan menikmati Kristus saja. Saudara tahu, kalau saudara masih ingat ada 2 orang Emmaus yang kecewa karena Yesus mati. Waktu mereka kecewa didatangi Yesus, mereka gak bisa ngenalin Yesus. Sampai waktu itu Yesus menceritakan dirinya. Dikatakan di Lukas 24 ayat 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang siapa? Dirinya, dia. Dalam seluruh kitab suci itu bicara tentang apa? Tanak. Torah, Nefim, Ketuvim. Mulai dari kitab-kitab Musa, Torah, dan segala kitab-kitab para nabi, Nefim dan Ketuvim. Waktu Yesus memecahkannya, memecahkan roti, mau makan, ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia sudah lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32, baca sama-sama. Ayat 32, 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar semuanya ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara tahu, saudara mau waktu saudara baca firman berkobar-kobar, lihat Yesus. Cari Yesus di dalam setiap ayat-ayat Alkitab. Karena itu yang membuat hidupmu dan hatimu berkobar-kobar. Sehingga engkau gak pakai lensa dunia, tetapi engkau pakai lensa Injil. Sehingga waktu engkau lihat dunia, betapapun jeleknya, betapapun menderitanya engkau masih bisa bersyukur. Karena di dalam semua penderitaan itu Yesus bersama dengan saudara. Ada Yesus di sana. Dan engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Saudara tahu tadi Alkitab 66 kitab, 40 penulis, 3 bahasa, 3 bahasa, 3 benua, 13 negara, 1500 tahun. Membuat mahakarya, satu tema sentral. Rencana penebusan Tuhan bagi manusia tanpa kontradiksi. Dan itu semua berbicara tentang Yesus Kristus. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita minta pewahyuan dari Tuhan. Minta Tuhan berbicara sama kita. Tuhan sudah berbicara sama saudara melalui Alkitab. Seringkali kita yang gak pernah baca. Kita yang tidak pernah mencintai firman. Kalau saudara tahu ya, kenapa kok saya tadi pilih 2 Petrus 1 ayat 16-21. Karena di situ ada yang menarik. Petrus sengaja menceritakan tentang Mount Transfiguration. Ini adalah lukisan dari Rafael ya, di Roma sana. Saudara lihat ini Yesus, itu Musa, ini Elia bawa kitab para nabi, Musa bawa 2 loh batu, dan ini Yesus. Saudara mungkin tanya, kenapa yang muncul tuh kok Musa sama Elia? Saudara tahu kenapa? Musa adalah representasi dari hukum Taurat. Hukum Taurat dia yang dapat. Tetapi apa yang terjadi sama Musa? Masuk tanah perjanjian aja enggak. Karena dia marah sama Tuhan, dibawa menyendiri. Sampai sekarang kuburnya Musa pun tidak pernah ditemukan. Kita nggak tahu apakah Musa itu dikubur oleh Tuhan sendiri. Menurut Alkitab, menurut komentari Alkitab, Musa dikubur oleh Tuhan sendiri. Nggak tahu. Musa gagal atau tidak semestinya. Ya, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Manusia yang gagal. Betul ya saudara? Berapa banyak di sini gagal? Kita semua pernah gagal. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Meskipun Musa nggak masuk tanah perjanjian, tapi ada Yesus.
Satunya Elia. Kenapa kok Elia di sana? Elia adalah nabi yang terbesar katanya. Nabi yang katanya powerful. Mujizatnya luar biasa. Tidak ada yang bisa menyamai mujizatnya Elia. Tetapi saudara tahu di akhir hidup Elia, Elia depresi. Dia kecewa sama Tuhan dan bilang minta, tidak berani bunuh diri. Dia bilang, cabutlah nyawaku, aku mati ya. Gitu. Kadang-kadang berapa banyak kita suka ngomong kayak gitu. Wis aku tak mati ya. Persis kayak Elia. Dan akhirnya Elia, kamu tak kasih satu tugas lagi, cari penggantimu. Habis itu dia dijemput sama kereta kuda berapi. Dulu saya ngomongnya kereta api gitu, bukan ya. Kereta kuda berapi gitu saudara ya. Kereta kuda berapi menjemput dia ke surga. Elia selesai gak? Ya mungkin dia gak selesai, tapi rencana Tuhan tidak akan gagal. Amin saudara. Dan ini semua nubuatan para nabi digenapi di dalam Yesus Kristus. Hukum Taurat, Matius 5 ayat 17, aku bukan tidak datang untuk menghapus hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus adalah sang firman itu sendiri. Kalau saudara lihat Yohanes 1 ayat 14, kita baca sama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara dan saya punya firman. Saudara dan saya sudah memiliki segala-galanya. Bahkan dikatakan di ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, Alkitab itu bicara tentang siapa? Siapa itu? Yesus Kristus. Saudara, saya mau kasih terakhir statement ini. Kalau kita tidak kenal dengan sang penulis dan sang firman, maka Alkitab akan hanya jadi buku obligasi. Harus begini, harus begitu. Bukan itu. Tetapi kalau saudara kenal dengan sang firman, yaitu siapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Firman itu tinggal di antara kita, menunjukkan kemuliaannya, full of grace and full of truth. Maka saudara akan melihat kebesaran Tuhan. Saudara akan melihat kasih Tuhan. Dan saudara akan melihat hidupmu itu tidak ada yang lebih berharga daripada hidup untuk kemuliaannya. Saya berdoa apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, saudara kalau dengar firman, itu adalah perkataan Allah untuk saudara. Kalau saudara merenungkan Yesus, Tuhan sudah menunjukkan kepada saudara kasih-Nya yang begitu besar. Biarlah hari ini saudara sadar, saudara memiliki segala sesuatu yang saudara butuhkan. Saudara lebih daripada pemenang. Bukan karena saudara hebat, tetapi karena yang terhebat, yang sudah menunjukkan kebesarannya, itu sekarang tinggal di dalam saudara dan saya. Namanya Immanuel. Amin saudara.